Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang kesebangunan. Sebelum kita memahami tentang kesebangunan dan menjawab soal-soalnya, terlebih dahulu akan kita bahas tentang beberapa syarat dua bangun itu sebangun atau memiliki prinsip kesebangunan. Syarat dua buah bangun datar itu dikatakan sebangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Jadi sisi-sisinya yang bersesuaian arti yang posisi yang sama itu perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga sudut-sudut yang posisinya sama, besarnya juga sama. Sebagai contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Nah, untuk menjawab soal-soal ini, maka kita buat ilustrasinya. ABC. Nah, ini panjangnya AB 12, BC 15, DE 6 ya. Ini adalah dua segitiga sebangun. ABC dan DEF. Yang ditanyakan adalah berapa panjang EF-nya. Nah, untuk mencari panjang EF, kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan ya dari sisi yang bersesuaian. EF kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian dengan EF, yaitu sisi atau garis BC ya. Nah, ini EF, kita lihat posisinya. Ini sesuai atau berada pada posisi yang sama dengan garis BC. Lalu kita samakan dengan perbandingan dua garis yang sudah lengkap ukurannya ya, garis yang sesuaian di kedua segitiga itu DE 6 cm dan AB 12 cm, sehingga EF per BC sama dengan DE per AB. Lalu kita masukkan nilai yang ada, EF yang kita cari per BC. BC nya sudah ada, yaitu 15, dan sama dengan DE per AB. DE nya 6, kemudian AB nya adalah 12. Lalu kita selesaikan persamaan ini. Untuk menentukan nilai EF, maka hasilnya adalah kita kali silang ya, 15 kali 6 dibagi 12, sehingga panjang EF bisa diketahui hasilnya adalah 15 kali 6 90 dibagi 12. Panjang EF bisa kita tentukan nilainya adalah sama dengan 7,5 cm. Ini soal yang pertama, dua buah segitiga sebangun ya, segitiga DF dan ABC. Berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Dari gambar berikut, hitunglah panjang QR. Kita lihat ada segitiga PRT QRS ya, pada posisi atau bentuknya sebangun ya. Kita lihat satuannya masing-masing atau ukurannya. QR itu akan sebangun dengan garis PR ya. Nah, untuk menentukan panjang QR, nah QR ini adalah berada pada segitiga QRS. Akan kita bandingkan dengan segitiga PRT ya. Nah, kita selesaikan soal ini dengan membuat perbandingan dari kedua buah segitiga yang sebangun. Bisa dikatakan sebangun ya, karena memiliki sudut yang sama besar ya. QR kita bandingkan dengan sisi pada segitiga PRT, yaitu garis PR. Nah, QR kita bandingkan dengan garis P ke R ya, PR. Akan sama dengan perbandingan dari garis yang lengkap pada segitiga PRT dan QRS yang sudah ada kesesuaiannya, yaitu garis apa? QS dibanding dengan PT, karena dua-duanya sudah lengkap ukurannya. Kita masukkan angkanya QR per PR. Nah, PR-nya adalah PQ-nya 2 cm, sedangkan QR-nya akan kita cari. Maka
panjang dari PR ini bisa kita buat merupakan jumlah dari 2 ditambah QR. Bisa dipahami ya. PR itu adalah PQ tambah QR. PQ-nya 2 cm, QR-nya yang belum kita ketahui. Sama dengan QS per PT. QS-nya adalah 3, PT-nya adalah 4. Untuk menentukan nilai QR maka kita gunakan perkalian silang. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. 4 QR akan sama dengan 3 kali 2 tambah QR, atau hasilnya 6 ditambah 3 QR. Lalu kita selesaikan, kita pindahkan 3 QR-nya. 4 QR dikurang dengan 3 QR, kita pindahkan ke kiri jadi min, sama dengan 6. Dengan demikian maka 4 QR kurang 3 QR itu sama dengan 1 QR. Atau bisa kita tulis langsung bahwa panjang QR itu sama dengan 6 cm ya. Ini soal yang kedua, materi dari kesebangunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan banyak sekali contoh-contoh ya, dengan berbagai bentuk soal yang ada pada materi kesebangunan. Pada prinsipnya kita gunakan prinsip perbandingan kesebangunan untuk menentukan unsur-unsur atau panjang sisi pada bangun datar yang belum diketahui. Baik, selanjutnya akan kita bahas soal yang berikutnya, yang ketiga. Dari gambar berikut ini, panjang EF adalah, bisa dilihat ini merupakan trapesium ya, ABCD, trapesium ABCD ya, kemudian EFCD ya, ada juga ABFE ya. Untuk mencari panjang EF maka kita gunakan perbandingan kesebangunan ya, 2 buah benda yang sebangun. Nah, karena ini bentuknya belum kita siasati ya, untuk mempermudah ada buah segitiga ya. Nah, ini DF D, dari titik D kita perpanjang sejajar dengan garis BC. Perpotongan F-nya kita tulis P, perpotongan AB-nya kita tulis Q, sehingga DQ itu akan sejajar dengan CB atau BC. Oke. Nah, panjang PF itu kan pasti sama dengan CD, yaitu 16. Begitu pula QB 16, karena sejajar ya. Nah, untuk mencari F kita tinggal mencari berapa panjang EP menggunakan prinsip kesebangunan tadi ya, sama dengan contoh yang sebelumnya, di contoh pertama dan contoh kedua. Untuk menjadi panjang EP maka kita buat kesebangunan perbandingan segitiga DAQ dan DEP. DAQ dan DEP ini 2 buah segitiga yang sebangun ya, karena memiliki sudut yang sama besar, sudut yang bersudut sama besar. Maka panjangnya atau EP dibanding dengan sisi yang bersudut pada segitiga AQD atau DAQ itu adalah AQ ya, AQ, maka akan sama dengan nilai dari atau panjang dari sisi yang bersesuaian lainnya, yaitu DE dengan DA. Nah, DE ya, DE atau ED dibandingkan dengan AD. Nah, itu ya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya untuk menentukan nilai atau panjang EP. EP dikurangi 16. EP dikurang 16. Oke, EP dikurang 16 itu artinya F ya, yang akan kita cari. Kemudian AQ itu kan AB-nya 20, QB-nya 16, sehingga panjang AQ itu kan bisa dikurangkan, yaitu 20 dikurang 16 atau sama dengan 4, akan sama dengan ED. ED-nya adalah pada gambar itu 2 cm. Kemudian AD itu kan berarti ED tambah AE ya, yaitu 2 ditambah 6 cm atau menjadi 8 cm. Oke, kita akan lanjutkan. Berapakah panjang
EF ya. EP itu tadi kan EF dikurang 16 ya. Langsung bisa ketemu nanti EF-nya. Kita kalikan silang. 8 EF dikurangi dengan 8 kali 16, hasilnya adalah 128 sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Baik, selanjutnya kita pindahkan 128-nya. 8 EF sama dengan 8 ditambah 128. Maka hasilnya adalah 8 EF atau EF itu sama dengan 8 tambah 128 dibagi 8 ya, atau 136 dibagi 8. Dan panjang F jawabannya adalah 17 cm. Demikian untuk soal yang ketiga, mencari penyelesaian panjang F pada trapesium. Ya, ini trapesium. Kita gunakan prinsip kesebangunan dengan menggunakan garis bantu, sehingga kesebangunan yang digunakan adalah pada kesebangunan segitiga. Mudah-mudahan bisa dipahami soal yang ketiga untuk menjawab atau menentukan berapakah panjang sisi yang belum diketahui pada bangun datar yang sebangun. Demikian pembahasan materi kesebangunan dengan beberapa contoh yang sudah disampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa menjawab soal-soal latihan yang akan diberikan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.